wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang telah hadir pada Komada 1. Yang Selamat terhormat sore. Bapak Dewa Maya dari Bidang Forum dan Seminar DPP IAPI. Yang kami hormati Bapak Antonius Lambok Sihombing dari Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Yang kami hormati Bapak Katri Iskandar, Digital Procurement Creative Leader yang juga dari bidang digitalisasi DPP IAPI yang akan memandu diskusi pada hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Etika IAPI. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pengurus Pusat Daerah dan Daerah IAPI, serta Bapak Ibu peserta Komada yang kami banggakan. Terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir di acara Kompas Pengadaan edisi spesial pembuka tahun 2024 yang akan membahas tema menarik mengenai implementasi penggunaan kodifikasi barang jasa pada sistem PBJP. Dan agar acara hari ini dapat berjalan lancar, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang telah hadir, kami mohon kesediaannya untuk mengisi link daftar hadir yang tertera di kolom chat dan dimohon untuk menuliskan nama secara benar karena akan dituliskan pada sertifikat. Dan bagi Bapak Ibu anggota IAPI, sertifikat akan otomatis didapatkan setelah mengisi form daftar hadir. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dapat mendaftar keanggotaan melalui website yang tertera di kolom chat atau melakukan pemesanan sertifikat pada link yang juga tertera di kolom chat. Baik, sebelum memasuki pemaparan materi, Kompas Pengadaan akan dibuka secara resmi oleh Bapak Dewa Maya dari Bidang Forum dan Seminar DPP IAPI. Kepada Bapak Dewa Maya, dipersilahkan. Terima kasih Aisyah atas waktunya. Tetap semangat ya, selalu mengawal agar kegiatan komanda kita bisa berjalan. Selamat sore Pak Antonius Siombing. Selamat Salam sore hormat Pak. Pak. Terima kasih banyak Ini sudah. mohon maaf ya Pak ya agak telat. Terus Nggak apa-apa dimundurin Pak. lagi ini mohon maaf sekali. Iya. Tapi kita tetap terima kasih Pak. Sudah begitu sibuknya masih berkenan meluangkan waktu buat teman-teman pelaku pengadaan di tanah air ya yang setia mengikuti acara komada kita. Pak Katri juga sepertinya sudah on ya, Mas Katri ya. Siap, Pak Maya. Oh, Pak keren. Dewa Maya siap. Mantap, mantap, Pak. Terima kasih banyak. Jadi izin Bapak-Bapak saya buka ya. Ah, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam kebajikan. Jadi atas nama DPP IAPI, atas nama Bapak Ketua Umum yang kali ini tidak bisa hadir mengikuti acara, izin saya mengantarkan untuk membuka acara Komada kita yang kali ini mengambil tema tentang kodifikasi barang ya, barang jasa pada pelaksanaan pengadaan barang jasa, khususnya pengadaan barang jasa pemerintah. Tentu tidak banyak yang saya sampaikan karena berhubung waktu, tapi yang jelas ini materi luar biasa karena boleh dibilang jarang ya dijadikan tema, tapi sangat berguna. Hari ini saya, saya pastikan Pak Siombing, Pak Antonius pasti akan mengantarkan kita pada pemahaman khususnya perbedaan antara KBKI dan KBLI ya. Bagaimana bahwa KBLI itu adalah pengelompokan atas lapangan usaha dan hasil produknya, hasil-hasil aktivitas dari para pelaku lapangan usaha tersebut akan menghasilkan komunitas-komunitas yang kemudian dikategorikan
atau dikelompok-kelompokkan sehingga memudahkan dalam menentukan eh, jenis-jenis terkait dengan jenis-jenis pengadaan barang jasa tersebut. Jadi di sore yang sejuk dan cerah ini, mari kita belajar bersama, ditemani, diantarkan oleh Pak Adonianus Siombing. Semoga teman-teman pelaku pengadaan di seluruh tanah air bisa menjadikan ini sesuatu yang bermanfaat bagi mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga akan ikut menyimak Pak Adonius, Pak Siombing ya. Jadi saya juga ingin belajar juga. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Asya untuk mengantarkan agar acara ini bisa berjalan sesuai harapan kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewa Maya atas pembukanya. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, dimohon kepada Bapak Ibu untuk membuka kameranya terlebih dahulu untuk dokumentasi. Dan silakan diberikan senyum terbaiknya dan dokumentasi akan diarahkan oleh Mbak Ayu. Siap, Mbak Asya. Iya, Bapak dan Ibu, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Iya, ada 3 slide ya Bapak Ibu, ditunggu sebentar. Slide kedua, 1, 2, 3. Iya, dan slide yang terakhir, 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, acara akan kami serahkan kepada moderator, kepada Bapak Katri Iskandar, waktu dan layar Zoom dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Hasya. Terima kasih Pak Dewa Maya yang sudah membuka acara kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Ya, eh, di sore hari ini semoga Bapak dan Ibu masih semangat mengikuti acara kita hari ini atau sore ini. Eh, Kebetulan ini di Bogor cuacanya mendung-mendung sedap gitu, Pak Siombing, Pak Dewamaya ya. Lagi persiapan hujan nih. Terkait acara kita hari ini dengan tema kodifikasi barang dan jasa, khususnya di pemerintah ya, pada sistem pengadaan barang jasa pemerintah, itu amat sangat jarang dibahas gitu ya. Padahal ini merupakan salah satu hal yang strategis, yang sangat penting ya, apalagi saat ini di terutama di pemerintah ya, di pemerintah sudah menggunakan aplikasi e-procurement, sudah ada e-katalog gitu ya, e-purchasing gitu ya, sudah secara elektronik, yang artinya datanya sudah ada gitu ya. Jadi secara proses sudah elektronik, sudah otomasi gitu ya. Lalu what's next gitu ya. Biasanya orang tuh kalau sudah menggunakan aplikasi e-prop, next-nya apa gitu ya. Sebenarnya ketika suatu proses sudah dilakukan secara elektronik, tahap selanjutnya itu adalah meningkatkan kegunaan dari data tersebut gitu ya. Jadi bagaimana dari data-data yang ada dapat digunakan, dapat dianalisa. Jadi kalau bahasa procurement-nya itu spend analysis ya, atau menganalisa data agar dapat dijadikan acuan dalam menggunakan dalam persiapan atau perencanaan atau strategi pengadaan yang akan dilakukan di masa mendatang gitu ya. Salah satunya seperti itu misalnya. Nah, terkait data ini sangat penting, terutama kalau bicara data, kalau setelah menggunakan e-procurement itu ada yang namanya proses standarisasi data. Nah, terkait proses pengadaan itu ada beberapa standarisasi. Ada standarisasi kategori barang dan standarisasi kodifikasi barang atau jasanya. Nah, untuk di sore hari ini,
acara kita spesifik akan mendiskusikan tentang kodifikasi barang dan jasa. Dan untuk acara hari ini juga kita sudah akan diberikan pencerahan ya dari orang yang sangat tepat untuk konten kita kali ini, dari Bapak, nama lengkapnya Pak Antonius Lambok Sihombing gitu Pak ya. Panggilannya Pak Sihombing Pak ya. Sarjana. Bukan, Pak. Panggilannya Al atau Oh, Pak Anton. Al. Oke, siap Pak Al. Jadi sarjana statistik dan MSc ya. Kalau saya boleh baca CV-nya sekilas, Pak Al ini lulusan Institut Statistik Pak ya, Jakarta, S1-nya, lalu S2-nya dari Erasmus University of Rotterdam, Belanda, mengambil jurusan Urban Management and Development Studies. Nah, itu pendidikan formal dari Pak Al. Lalu terkait pekerjaannya, Pak Al dari tahun 2011 sampai 2018 itu di BPS Provinsi Sulawesi Utara, gitu ya. Lalu dari 2018 sampai sekarang di LKPP. Eh, Pada saat ini Pak Al di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP sebagai analis kebijakan Matia. Gitu. Itu sekilas CV dari Pak Al. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon nanti apa silakan didengarkan paparan dari Pak Al. Nanti setelah paparan kita akan ada tanya jawab. Silakan Bapak Ibu nanti apa membuat pertanyaan di chat. Nanti akan saya coba screening. Nanti akan kita bahas tentang tanya jawab setelah presentasi dari Pak Al, gitu ya. Oke, segitu aja dari saya atas pembukaannya. Selanjutnya waktu dan monitor saya serahkan ke Pak Al. Gitu. Terima kasih. Monggo Pak Baik, Al. baik. Terima kasih Pak Katri. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Eh, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Katri sepintas tentang profil saya. Salam kenal buat Bapak Ibu. Saya di sini sebenarnya kalau mengisi di IAP itu ini kali kedua sebenarnya Pak. Nah, kali pertamanya itu kalau nggak salah di 2019, cukup lama memang. 2019. Tapi itu apa tandem sama Pak Arif Rahmat itu terkait dengan penyesuaian harga, apa di pengadaan barang jasa. Nah, sekali lagi salam kenal Bapak Ibu. Saya Antoni Slambok Sihombing, bisa dipanggil Al. Itu singkatan dari nama saya, bukan anak dari Ahmad Dhani. Atau bisa dipanggil juga Anton. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan di luar kesempatan ini kita bisa berbincang-bincang terkait dengan pengadaan barang jasa, boleh menghubungi kami di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum atau juga menghubungi saya. Baik, ini langsung saja Bapak Ibu. Jadi tadi juga sudah disinggung oleh Pak Pak Dewa Maya gitu ya. Disinggung juga Pak Katri terkait dengan kodifikasi. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi kodifikasi ini jarang sekali orang membahas tentang kodifikasi barang jasa di pengadaan. Nah, saking jarangnya baik itu PPK maupun penyedia gitu ya dalam mengisi kodifikasi yang ada di aplikasi kebingungan. Ini mau ngisi apa? Begitu banyak pilihan-pilihan kode-kode yang ada di aplikasi, mau milih yang mana? Kan gitu, bingung jadinya gitu. Simple, tapi itu dampaknya sangat sangat besar, khususnya dalam perencanaan dan monitoring atau evaluasi di pengadaan barang jasa. Ya, nanti akan saya sampaikan tujuan dan manfaat dari kodifikasi ini, tapi poinnya di sini adalah
Saya ingin membawa mindset Bapak Ibu ya terkait dengan kode ya, kodifikasi. Jadi kalau bisa eh, kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam ini Bapak Ibu melepaskan dulu mindset-mindset aturan, proses bisnis pengadaan barang jasa. Tolong dilepaskan dulu. Kita eh, mau membicarakan angka, membicarakan kode-kode yang ada. Tuh, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bosen karena mostly apa yang saya sampaikan nantinya itu berkaitan dengan angka-angka semua. Mudah-mudahan nggak bosan, kita bisa berdiskusi terkait dengan itu. Baik, saya boleh minta tolong teman-teman panitia untuk apa namanya melakukan asrot paparan saya. Saya takutnya ini device saya error. Ya, ini boleh di full screen. Ya, baik, Bapak Ibu. Jadi eh, kodifikasi ini mulai diangkat ya secara apa ya, secara nasional ya, kalau saya bisa mengatakan itu ketika Inpres 2 ya itu keluar Inpres 2 tahun 2022 terkait dengan bagaimana percepatan penggunaan produk dalam negeri ya yang melahirkan banyak tugas-tugas ya dan kolaborasi dari kementerian lembaga di tingkat pusat untuk menyelesaikan eh, percepatan penggunaan produk dalam negeri. Dan salah satunya adalah melakukan harmonisasi kodifikasi barang jasa pemerintah. Nah, kami Bapak Ibu di sebagai tindak lanjut dari Inpres tersebut, nah kami di LKPP juga berkolaborasi dengan teman-teman kementerian seperti Kementerian Menko Marves, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, lalu BPS ya, dan Kementerian apa namanya? Kementerian Dalam Negeri, Bapak Ibu sekalian. Dan harmonisasi kodifikasi ini kami tidak mengerjakannya sendiri, tapi kita duduk bareng bagaimana melakukan pemetaan atas kodifikasi yang ada. Nah, itu asal muasal kenapa isu kodifikasi ini mulai muncul di permukaan ya. Nah, ini boleh next slide. Nah, dari dasar tersebut, dari Inpres 2 tersebut, setelah selesai dibuat mapping, dibuat pemetaan gitu ya. Nah, kita LKPP mengeluarkan eh, namanya surat edaran, Bapak Ibu. Surat edaran Kepala LKPP nomor 2 tahun 2023. Ya, ini saya sedikit menyampaikan historis dari pelaksanaan pekerjaan ini. Nah, selain harmonisasi kodifikasi, ya, jadi eh, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui ya di Kementerian Keuangan itu mereka punya kodifikasi sendiri, ya kan? Seperti kita ketahui bersama ada Sakti BMN, ya kan? Kodifikasi BMN itu struktur datanya berbeda, itu yang pertama. Di tingkat pemerintah daerah yang digawangi oleh Kementerian Dalam Negeri, ya, itu punya struktur data kodifikasi yang berbeda juga. Ya, kalau di Kemendagri itu struktur datanya itu berdasarkan anggaran, ya, berdasarkan pembiayaannya, gitu ya. Nah, sedangkan di LKPP sendiri struktur datanya kodifikasinya berbeda. Nah, di LKPP kita menggunakan KBKI, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini jauh berbeda dengan Kemenkeu, Kemendagri dan LKPP. Ditambah lagi dengan data yang dimiliki oleh teman-teman Kementerian Perindustrian. Dalam hal ini adalah kepentingannya untuk mendapatkan data produk dalam negeri atau tingkat komponen dalam negeri, produk-produk kita yang sudah memiliki TKDN. Ya, itu juga memiliki struktur data yang berbeda. Nah, dasar itu kita mencoba bagaimana mengharmonisasikan semua kodifikasi yang tersebar ini, yang berbeda-beda ini, gitu ya. Nah,
Suatu ketika waktu isu kodifikasi ini juga sebenarnya apa namanya dilatar belakangi adanya kebutuhan dari pimpinan ya dalam hal ini Pak Presiden ketika ingin mengetahui mendapatkan berapa sih data apa namanya laptop yang dibeli oleh pemerintah. Itu simple banget sebenarnya. Ya kan? Tapi kita untuk mendapatkan itu butuh waktu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa butuh waktu? mulai dari mulai dari awal ya dari perencanaan sampai proses pengadaan dan terakhir sampai dia jadi BMN-nya ya kan mulai dari awal sampai akhir itu datanya tersebar-sebar ya. Nah, yang dibutuhkan dari sisi perencanaan laptop berapa? Yang dibeli berapa? Yang menjadi yang tinggi apa di yang berada di BMN tinggal berapa? Nah, itu kita sulit banget mendapatkannya. Nah, oleh karena itulah atas dasar itu kita mencoba memberikan jembatan, mengharmonisasikan kodifikasi yang tadi tersebar tadi bisa menjadi inline. Nah, makanya di sini di dalam Inpres 2 itu banyak apa namanya lintas kementerian lembaga bekerja sama ya. Tadi saya katakan ada Kemendagri, Perindustrian, ada BPS, BKPM ya, ada BPK, BKP gitu ya. Ini kita melakukan bersama-sama tugas tersebut. Lalu lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, kalau kita lihat ya dari ekosistem pengadaan ya. Nah, namanya pengambilan keputusan gitu ya, ataupun di dalam perencanaan kita membutuhkan data. Ya, ini ada satu big data yang besar. Nah, yang terkait dengan pengadaan, di sini kita concernnya ya di dalam Inpres 2 itu bagaimana melakukan peningkatan produk dalam negeri. Lalu peningkatan UMK koperasi dan percepatan realisasi APBN APBD. Nah, ini fokus kita di dalam Inpres 2 saat itu, Bapak Ibu. Nah, lalu peningkatan produk dalam negeri ini tersebar di beberapa institusi, ya kan? Ada di Kemenperin, ada di apa namanya Kementerian Investasi BKPM, ya, ada di Kemenkop UKM, ya. Itu masing-masing mempunyai tusinya sendiri-sendiri. Nah, tapi dari masing-masing tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing kementerian, lembaga, nah, itu juga memiliki data-data yang nantinya bisa kita kumulatifkan, kita komprehensifkan. Nah, ternyata setelah kami melihat, nah inilah adanya kebutuhan sinkronisasi kodifikasi tadi, Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya apa namanya asal muasal kenapa kita muncul adanya isu sinkronisasi karena ada kebutuhan akan data terkait mulai dari perencanaan sampai nanti selesai pengadaan dan selesai di inventorinya seperti apa. Nah, ini kita berharap bisa kita dapatkan secara luas. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari alur ya, dari proses-proses apa namanya kebutuhan barang jasa tersebut ya. Nah, ini kita bisa menelusuri di mana ada kodifikasi ya. Jadi kalau kita lihat mulai dari tahap penganggaran, Bapak Ibu sekalian, ya. Penganggaran di sini seperti kita ketahui bersama ya. Nah, ini nanti dikomandoi oleh teman-teman Kemenkeu ya dalam hal ini untuk kementerian lembaga di pusat, sedangkan untuk yang di daerah Pemda itu di Kemendagri ya. Nah, Kemenkeu itu punya Sakti ya. Nah, apa sedangkan di Kemendagri juga dia punya aplikasi sendiri ya. Nah, itu di dalam SIPD-nya. Nah, dari penganggaran ini saja sudah terdeteksi ada kodifikasi di sini, ya kan? Nah, lalu setelah itu lanjut ke perencanaan. Di perencanaan itu kita punya sirup, Bapak Ibu sekalian. Ya, data kodifikasi yang di dalam sirup ini, sorry, saya ulangi, yang di dalam sakti di sini, nah ini akan dialirkan ke sirup, ya kan? Nah, dialirkan ke sirup, lalu nanti masuk ke pemilihan.
Nah, ketika masuk pemilihan di sini udah mulai nih masing-masing udah mulai independen, padahal sama-sama pemerintah ya. Nah, jadi ini mulai sendiri. LKPP punya apa namanya LPSE-nya ya, membangun LPSE. Ada e-katalog juga, ada sikap ya. Di SPSE itu kita menggunakan kodifikasi KBKI. Untungnya ya ini apa walaupun dalam kondisi keruwetan ada untungnya juga ya. LKPP hanya memegang satu kodifikasi, jadi tidak banyak kodifikasi, yaitu hanya KBKI, ya KBKI dengan KBLI ya. Nah, jadi di LPSE ada KBKI, di katalog itu KBKI, di Sikap juga ada KBLI, ya Bapak Ibu. Kalau KBL itu nanti saya jelaskan apa bedanya KBKI dan KBLI. Kalau singkatnya KBLI ini adalah lapangan usahanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu di pemilihan. Lalu di pelaksanaan kontrak, nah di pelaksanaan kontrak ada nanti e-kontrak. Nah, bagaimana nanti apa namanya si penyedia tersebut melaksanakan pekerjaannya, lalu memberikan kodifikasi di dalam sikap ya apa namanya si PPK-nya sampai nanti dalam tahapan diserah terima. Ya. Nah, ini juga ada kodifikasinya. Nah, lalu masuk di pembayaran. Pembayaran ini kembali ke sistem yang ada di Kemenkeu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dan terakhir di pelaporan aset BMN kembali lagi nih ada kodifikasi ya. Nah, ini penata usahaan BMN seperti kita ketahui juga ya banyak struktur data di dalam BMN itu sendiri. Nah, inilah yang kita bisa lihat beraneka ragam kodifikasi yang kita miliki di Indonesia kita ini ya, mulai dari penganggaran sampai di pelaporan aset ya. Jadi tidak hanya di pemerintah pusat, di pemerintah daerah juga memiliki kodifikasi yang berbeda yang dikelola oleh teman-teman Kemendagri ya. Lanjut, boleh next slide. Nah, jadi eh, apa sih manfaatnya ya? Kenapa kita apa namanya sangat concern sama kodifikasi itu kan berupa angka-angka, kode-kode. Untuk apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, jadi Bapak Ibu, dengan ada kodifikasi ini kita memudahkan ya, memudahkan untuk mengetahui jenis dan jumlah barang jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Ya, jadi kalau di dalam apa namanya di e-katalog itu gitu kan, itu kan ada kodifikasi barangnya. Katakanlah untuk laptop, ya itu kodifikasinya apa untuk laptop. Nah, kalau Bapak Ibu sampai salah memberikan kodifikasi atas laptop, nah nanti akan ketarik kesalahan itu sampai seterusnya ya kan? Jadi jumlah data ya yang dibeli oleh pemerintah untuk laptop, kalau Bapak Ibu salah memberikan kodifikasi, nah itu bisa datanya bisa nggak tepat ya kan? Nah itu yang menjadi poinnya. Jadi di sini kita bisa tahu jenis jumlah barang yang dibutuhkan itu seperti apa ya. Lalu bisa juga kita ketahui jenis dan jumlah produk dalam negeri yang mampu disediakan oleh penyedia. Kan kita sudah tahu nih, oh ternyata kita produk yang kita bisa beli di dalam negeri itu ini adalah A, B, C. Nah berarti produk-produk yang dari sisi volume atau dari sisi ketersediaan produk-produk tersebut, oh ini masih kurang. Nah, jadi ini kita bisa bisa pantau dari data-data tersebut. Bagaimana kita mendapatkan? Ya dari kodifikasi tadi, kodifikasi yang Bapak Ibu, teman-teman pelaku pengadaan ya, baik itu PPK maupun penyedia dalam memberikan kodifikasi barang jasa. Dampaknya sangat besar seperti ini tadi. Ya. Lalu berikutnya, mengetahui jumlah produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri. Ya, jadi kalau misalkan ditarik nih berapa apa namanya produk tingkat komponen dalam negeri yang dimanfaatkan oleh pemerintah, nah itu bisa terakumulasikan Bapak Ibu dengan kodifikasi yang tadi. Nah, jadi
Ini salah satu manfaatnya. Lalu mengetahui jenis dan jumlah barang jasa yang masih diimpor. Ya, jadi katakanlah misalkan apa namanya alat kesehatan A gitu ya. Nah, ini kodifikasinya 1234 gitu. Nah, itu sudah ketika memberikan kodifikasi terhadap alat kesehatan A itu 1234 dengan catatan kodifikasinya itu sudah benar. Oh, ternyata ini diimpor. Nah, itu nanti akan kebawa seterusnya. Oh, kodifikasi 1234 atas nama barang ini itu impor. Nah, itu akan bisa kedeteksi ya. Lalu sebagai dasar perencanaan pengembangan industri dalam negeri. Ya, jadi kalau dilihat, oh ternyata kita tidak sanggup memenuhi kebutuhan untuk alat kesehatan B, misalkan begitu. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, mulai dari perencanaan pengembangan industri seperti apa? Nah, ini di sektor pemangku pemangkunya ya, seperti kayak Kementerian Kesehatan dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi sudah saya katakan di apa namanya di tahun 2023 kami sudah mengeluarkan surat edaran Kepala LKPP nomor 2 tahun 2023 ya. Adapun eh, substance dari surat edaran itu sebagai tindak lanjut harmonisasi sinkronisasi dari kodifikasi yang tersebar di aplikasi pemerintah ya. Lalu eh, di SE tersebut juga menjelaskan bagaimana PPK eh, eh, dalam memberikan kodifikasi atas barang jasa di SPSE kita. Ya, jadi di ruang lingkupnya ini Bapak Ibu apa namanya memberikan penjelasan bagaimana teman-teman PPK ya itu bisa memberikan kodifikasi di dalam baik itu di perencanaan ya maupun nanti di katalog elektronik apa namanya di aplikasi SPSE-nya. Nah, eh, nah, kodifikasi ini juga tadi sudah saya katakan kalau di LKPP di kita ya aplikasi yang kita pakai saat ini menggunakan kodifikasi KBKI ya. Klasifikasi baku komoditas Indonesia itu tahun 2015 ya. Dan ini kita berkolaborasi dengan teman-teman BPS. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini pekerjaan yang sudah kita lakukan di tahun lalu ini itu hasil dari kolaborasi dengan BPS dan kementerian lembaga yang tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi ada Kemenkeu, Kemendagri, Kementerian apa namanya perindustrian gitu ya. Ada Kemenko Marves. Nah, itu kita berkolaborasi bersama-sama. Lanjut. Nah, jadi bagaimana implementasinya ya Bapak Ibu? Tadi sudah saya sampaikan ketika kita berbicara terkait dengan sistem pengadaan kita ya, sistem pengadaan secara elektronik ya. Di sini kita menggunakan kodifikasi itu kita pakai di sirup ya, lalu di aplikasi SPSE-nya dan di katalog elektronik ya. Bapak Ibu sudah pasti apa namanya mengetahui ya bersama-sama bahwa apa yang harus kita lakukan di sirup ya bagaimana kita memberikan apa namanya mencantumkan kebutuhan-kebutuhan kita di dalam sirup dan ini kita masukkan juga kodifikasi atas barang jasa tersebut ya lalu berikutnya terkait dengan SPSE ya ini dilakukan oleh PPK ya ini terkait dengan penyusunan harga perkiraan sendiri ya untuk HPS ya di tahap persiapan ya. Lalu di SPSE juga dalam tahap pencatatan untuk data realisasi kontrak. Nah, itu juga membutuhkan kodifikasi ya. Nah, apalagi di e-katalog ya, di katalog elektronik itu si pelaku usaha itu diminta untuk mengisikan informasi produk ya, produk yang akan tayang ya di dalam katalognya dan salah satu informasi yang diminta adalah KBKI-nya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini implementasi kodifikasi yang
sudah kita terapkan di dalam aplikasi SPSE kita. Ya. Lanjut. Nah, lalu dalam penggunaan kodifikasi barang jasa ya di SPSE tadi juga sudah saya sampaikan ya di sini di dalam surat edaran tersebut kami meminta untuk teman-teman PPK ya mengisi kodifikasi barang jasa untuk setiap item pekerjaan ya di dalam dalam apa namanya lembaran HPS-nya ya Bapak Ibu sekalian di aplikasi ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata eh, adanya kebutuhan lebih dari 10 item gitu ya. Nah, ini kami hanya minta 10 saja. Jadi apa namanya? Bapak Ibu kalau misalkan kendala di dalam pengisian HPS dan kodifikasinya tetapi lebih dari 10 item gitu ya. Nah, ini kami hanya minta 10. Tapi kalau kurang dari 10, ini kami minta Bapak Ibu untuk mengisi semua. Jadi katakanlah 5, kalau misalkan 5 atau 6 gitu ya, ada kebutuhan dari barang jasa tersebut ya. Nah, itu harus dimasukkan semua KBKI-nya ya. Jadi maksimal apa minimal 10 gitu ya. Nah, lalu dalam pencatatan kontrak ini di sini PPK itu mengisi atau memperbaiki kodifikasi barang jasa untuk item pekerjaan yang telah dilaksanakan. Ya, jadi itu kan di kontrak itu pencatatan kontrak itu ada item-item pekerjaan apa saja. Nah, itu ada permintaan kodifikasi KBKI. Teman-teman PPK diharapkan untuk mengisi kodifikasi item pekerjaan tersebut. Ya, lanjut. Nah, di dalam surat edaran tersebut juga kami menyampaikan bahwa dalam hal mencari informasi kodifikasi tersebut ya, ini teman-teman bisa melihat di luar aplikasi SPSE kita ya, itu dapat menggunakan si Baku Mobile ya, itu produk dari BPS ini saya sampaikan juga supaya Bapak Ibu nanti ketika mencari kodifikasi atas barang atau jasa tersebut. Nah, lebih lengkap atau lebih komplit dari sisi inventarisasinya teman-teman bisa melihat dari si Baku on mobile-nya. Lalu kodifikasi barang jasa yang nantinya akan Bapak Ibu sampaikan di dalam aplikasi ya di dalam SPSE kita itu harus disesuaikan dengan karakteristik barang jasa yang akan diadakan. Ya, nanti saya sampaikan penjelasan terkait dengan KBKI kodifikasi yang kita pakai nanti setelah selesai slide ini atau di PPT berikutnya. Nah, ketika Bapak Ibu ya punya tidak menemukan kodifikasi yang sesuai dengan karakteristik barang jasa tadi gitu ya. Nah, ini eh, opsinya adalah Bapak Ibu dapat mengambil kodifikasi yang mendekati karakteristik barang jasa tersebut. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu ingin mengisi kodifikasi untuk laptop gitu ya. Nah, ternyata di dalam inventaris kodifikasi yang ada itu laptop nggak ada, nama laptop itu nggak ada, misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa mencari atau menggunakan kodifikasi untuk barang yang mendekati laptop. Misalkan perangkat elektronik yang digunakan untuk kegiatan atau aktivitas kantor misalkan. Untuk kegiatan ketik mengetik misalkan gitu. Ini misalkan contoh ya. Nah, itu ada kodifikasinya. Katakanlah kodifikasinya XYZ gitu ya. Nah, Bapak Bapak Ibu udah ngetik nih laptop tidak ada, tapi ternyata adanya tadi perangkat elektronik yang digunakan sebagai ketik mengetik misalkan gitu ya. Nah, itu XYZ. Bapak Ibu bisa memasukkan XYZ untuk kodifikasinya karena tadi laptop sudah dicari-cari ternyata nggak nemu gitu ya. Nah, itu. Jadi ada dua alternatif. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus mencari kodifikasi yang sesuai dengan karakteristik barang tersebut.
ya. Kalau Bapak Ibu butuh laptop, memasukkan kodifikasi laptop, carilah laptop. Kalau tidak ada laptop gitu ya, oh lihat karakteristik apa yang tersedia di situ yang mendekati dari laptop, ya. Nah, lalu yang terakhir di sini kodifikasi barang jasa ini digunakan apa namanya di aplikasi SPSE dan terus akan berkembang Bapak Ibu. Berkembang di sini adalah dari sisi kebutuhan barang jasa yang eh, beraneka ragam, ya. Katakanlah misalkan di dalam kodifikasi ini hanya eh, dari total barang yang digunakan di dalam aplikasi pengadaan, katakanlah misalkan 100 barang misalkan gitu ya. Nah, ini bisa akan meningkat Bapak Ibu. Tahun depan bisa saja 110, 120 gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, Bapak Ibu ketika punya barang kebutuhan barang dan ternyata barang tersebut tidak ada padanan kodifikasinya di dalam list kode tersebut gitu ya. Nah, bisa saja nanti kodifikasi kebutuhan Bapak Ibu di tahun depan itu sudah ada. Jadi berdasarkan informasi dari teman-teman BPS gitu ya, apa namanya list atau inventaris seluruh kodifikasi barang jasa yang ada di Indonesia itu ya di kita itu selalu dinamis, selalu berubah-ubah dan bertambah sesuai dengan variasi atau keragaman kebutuhan yang benar-benar dimanfaatkan oleh kita di domestik Bapak Ibu sekalian. Next slide. Nah, Eh, yang terakhir Bapak Ibu ini ekspektasinya adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan ya, mengimplementasikan kodifikasi ini dengan baik ya. Kami apa namanya sudah berkoordinasi dengan teman-teman Direktorat Pengembangan Sistem ya dan Pasar Digital agar harmonisasi kodifikasi yang sudah kami lakukan ya dengan teman-teman Kemendagri, dengan teman-teman Kemenperin, dan kodifikasi yang ada di LKPP, itu sudah bisa diimplementasikan di tahun ini, tahun 2024. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti memasukkan kodifikasi KBKI untuk laptop misalkan ya, nah nanti di API-nya itu teman-teman sudah bisa apa namanya kodifikasi tersebut sudah ada jembatannya terhadap kodifikasi yang di Kemendagri. Jadi sudah tersinkronisasikan, sudah terharmonisasikan. Jadi once adanya kebutuhan data laptop yang dibeli oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu kan ya, totalnya dari mulai perencanaan sampai nanti ya di BMN, nah ini bisa terakomodir dalam korespondensi atau harmonisasi ini. Di tahun 2024 itu di API-nya kita sudah menyediakan harmonisasi saat ini untuk KBKI dan SIPD ya Bapak Ibu. Jadi itu sudah ada, tinggal nanti kita manfaatkan. Begitu, ini next slide. Masih ada next slide berikutnya. Ya, setelah ini Bapak Ibu, saya mau pindah slide. Saya ingin menjelaskan apa sih itu KBKI gitu ya. Ini mungkin bisa apa teman-teman panitia bisa memunculkan untuk PPT berikutnya. Jadi ketepatan ya Bapak Ibu, ini sedikit cerita ya. Ini sebelum saya di LKPP, saya di BPS tadi juga Pak Katri juga sudah menyampaikan ya. Eh, saya dari BPS itu mulai 2004 ya, mulai dari saya CPNS ya sampai dengan 2017 ya. Dan kami sangat banyak menggunakan kodifikasi KBKI karena ini kita gunakan dalam menghitung berapa output atau nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi berdasarkan kodifikasi KBKI dan KBRI, Bapak Ibu. Nah, jadi ini.
saya ingin menjelaskan supaya kita punya 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 gambaran apa itu KBKI ya. Nah, KBKI di sini ya ini berawal dari apa namanya pengelompokan apa unit atau satu objek ya yang memiliki kesamaan ya. Di sini eh, pengelompokan ini dilakukan bagaimana kita bisa mendapatkan data yang sangat komprehensif ya Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya dengan kelompok-kelompokan ini muncullah satu apa namanya ide eh, untuk memberikan kode atas pengelompokan-pengelompokan barang ataupun objek ataupun eh, peristiwa saat itu. Ini kronologisnya. Ya, jadi di dalam kodifikasi ini eh, adanya kebutuhan bagaimana menghitung, oh dalam satu kelompok ini totalnya berapa, kalau kelompok yang lain berapa, kalau kelompok yang lain berapa. Nah akhirnya kalau dengan banyaknya kelompok-kelompok yang ada itu kan sulit tuh menamakannya. Akhirnya diberikanlah kode, kode satu, kode dua, kode tiga, kode empat. Nah itu historis kenapa akhirnya muncul kodifikasi ya, khususnya untuk barang ya. Lanjut, boleh next slide. Nah, kalau kodifikasi yang kita miliki saat ini ya, ini teman-teman BPS ya menggunakan berdasarkan dari penyusunan neraca nasional ya. Jadi kita punya eh, apa namanya national account balance ya atau neraca nasional ya. Nah, neraca nasional ini eh, mengetahui berapa output yang dihasilkan oleh satu sektor ekonomi dan menjadi masukan atau input bagi sektor lain. Jadi itu datanya di neraca nasional itu cukup banyak, cukup luas, komprehensif. Dan akhirnya di dalam neraca tersebut ya ini eh, digunakanlah supaya lebih apa namanya penggunaannya itu bisa implementatif, maka BPS itu mengeluarkan KBKI ya. Nah, ini dasar hukumnya di pasal 17 ayat 2 ya di Undang-Undang 16 tahun 1997 tentang statistik dan PP 51 itu di pasal 55 sampai 57. Ya, jadi awalnya kita sudah punya KBKI 2015 ya, lalu KBLI 2020. Nah, selain itu kita juga sudah memadankan ya BPS sudah memadankan KBKI-nya dengan Harmonized System HS Code di tahun 2022. Jadi ini kondisi KBKI yang kita miliki, ya Indonesia miliki, serta dengan padanan-padanan dengan kodifikasi lainnya. Seperti ada KOIKOP, ada KOFOK, ada COPP gitu ya. Nah ini baru tahun 1999. Lanjut. Nah jadi definisi dari tadi sudah KBKI ya, bagaimana kita mengkategorikan, mengkodifikasikan, tapi di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan KBLI ya. Nah, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ya ini didasarkan bagaimana kita melihat satu lapangan usaha itu berdasarkan aktivitas ekonominya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi eh, satu kegiatan ekonomi yang memiliki kesamaan itu dikelompokkan menjadi satu. Katakanlah saat ini kita punya KBLI untuk sektor pertanian. Nah, sektor pertanian itu adalah kumpulan ya kegiatan-kegiatan ekonomi yang memiliki karakteristik terkait dengan pertanian. Nah, itu kita kelompokkan satu sektor pertama. Lalu sektor kedua itu pertambangan penggalian. Ya, nah, itu kumpulan dari kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi yang memiliki kesamaan terkait dengan usaha penggalian atau pertambangan dan seterusnya untuk sektor-sektor yang lain. Ya, nah, lalu KBL ini juga mencirikan
aktivitas ekonomi mulai dari input, proses produksi sampai outputnya. Jadi bagaimana apa namanya proses kegiatan ekonomi itu ya di satu sektor dari input, proses dan outputnya itu memiliki karakteristik yang sama. Lalu yang berikutnya eh, apa namanya KBL itu dia isinya harus homogen. Ya, jadi seperti tadi saya katakan dia memiliki karakteristik yang sama. Tidak boleh ya satu kelompok ini ada karakter yang berbeda. Jadi katakanlah misalnya pertanian. Ini pertanian ini ternyata nyempil dia masuk untuk usaha penggalian di dalam sektor pertanian. Nah, itu nggak bisa. Jadi dia harus memiliki karakteristik yang sama, ya. Oke, lanjut next slide. Nah, jadi kalau kita lihat struktur datanya, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau teman-teman melihat di aplikasi ya, mungkin selama ini belum terinfokan nih, apa sih arti C ya, eh, apa namanya digit pertama atau huruf pertama di dalam kodifikasi tersebut. Kalau kalau saat ini masih bingung, nah ini kita dengarkan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang pertama di sini untuk struktur kode KBLI di sini yang pertama ada huruf ya. Nah, huruf ini apa? Huruf ini menandakan sektor ya, sektor ekonominya. Jadi kalau sektor ekonominya itu katakan itu A, ya, jadi itu berurut ya A, B, C gitu ya. Nah, A itu sektor pertanian gitu ya. B itu sektor apa pertambangan penggalian. C itu industri pengolahan dan seterusnya sampai sektor yang terakhir ya. Nah, lalu di digit kedua ya, di urutan yang kedua di sini, nah ini dan kedua dan ketiga ya, ini menyebutkan golongan ya, golongan pokok. Jadi kalau teman-teman melihat di apa namanya kalau nanti melihat satu KBLI gitu ya, itu ada golongan dua digit itu satu-satu itu nanti dijelaskan oh ini masuk di industri minum. Satu dua oh itu dia masuk industri apa gitu. Jadi golongan dari kegiatan ekonomi yang dimaksud. Nah, itu termasuk golongan apa gitu ya. Nah, lalu masuk di digit ketiga. Itu eh, nambah di sini ini menjelaskan dia industrinya industri industri minuman apa gitu ya. Nanti apa namanya? Apakah di 3 dan 4 di 4 3 dan 4 ini ada industri minuman ringan ya atau industri minuman seperti apa? Ya, itu menjelaskan digit berikutnya. Dan digit kelima ini juga lebih detail ya. Jadi industri minuman ringan yang dibuat secara apa namanya katakanlah misalkan olahan rumah tangga ya dan seterusnya itu akan disampaikan di dalam inventarisir kodifikasi tersebut ya. Nah, jadi mulai dari huruf pertama sampai nanti yang terakhir ya, ini makin lama makin detail penjelasan terhadap lapangan usaha atau kegiatan ekonomi tersebut, Bapak Ibu. Ya, makin lama makin detail. Ya, kalau dari C ini dia sektornya ya, huruf pertama, yang kedua itu ibarat kata familinya ya, terus yang eh, kedua yang ketiga, lalu yang digit yang ke eh, tiga digit yang ini itu dia menjelaskan apa namanya kegiatannya seperti apa, lalu sampai keempat dan kelima itu lebih detail ya. Itu. Jadi di si baku mobile, Bapak Ibu bisa membaca-baca, melihat, oh ternyata kalau saya ingin mencari lapangan usaha untuk pekerjaan konstruksi, katakanlah gitu ya, konstruksi bangunan sipil, nah itu kodifikasinya harus dilihat dulu, oh berarti dia masuk sektor konstruksi. Ya kan, kalau sektor konstruksi itu apa kalau saya nggak salah ingat itu di F ya Bapak Ibu. Nah nanti itu turun lagi ke bawah ya masuk ke keluarganya untuk pekerjaan konstruksi bangunan, lalu turun lagi. Nah ini sampai detail-detail itu ada di inventarisir kodifikasinya. Next slide.
Nah, ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Jadi untuk huruf pertama A, B, C, D ya ini pertanian, kehutanan, perikanan ya. B pertambangan penggalian, F konstruksi gitu ya. Lalu G ini perdagangan besar ya. Dan eceran. Jadi kalau misalkan laptop, misalkan teman-teman pelaku usaha dia menjual apa namanya laptop gitu ya. Nah itu masuk mana? Masuk G. Kenapa G? Ya karena ini G itu khusus kelompok perdagangan, baik itu perdagangan besar maupun perdagangan eceran, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan apa namanya eh, kalau Bapak Ibu untuk masuk di eh, apa makan minum gitu ya, makan minum itu masuk mana gitu. Nah, ini bisa dilihat kalau makan minumnya itu hanya dijual tanpa melakukan proses pengolahan, nah itu masuk di perdagangan. Tapi kalau misalkan makan minumnya itu dibuat sendiri dengan apa namanya peralatan sendiri, nah itu bisa masuk di industri pengolahan. Nah, beda. Jadi makanya harus hati-hati Bapak Ibu. Inilah knowledge-knowledge seperti ini pembeda antara A, B, C dan seterusnya ini perlu ini penting gitu supaya nanti oh ternyata sektor saya itu masuknya di sini gitu ya. Oke. Walaupun sebenarnya nanti di dalam NIB itu kan untuk pelaku usaha udah langsung bisa apa namanya diakomodir oleh teman-teman apa namanya apa pengelola sistemnya ya bahwa oh ini masuknya harusnya masuk sektor pengolahan atau sektor perdagangan. Jadi teman-teman di pelaku usaha udah langsung dapat oh saya berada di sektor mana. Oke, lanjut. Boleh next slide. Nah, ini sudah saya jelaskan juga tadi ya kebutuhan-kebutuhan data-data kodifikasi yang sudah kita gunakan di aplikasi pengadaan kita. Nah, tadi juga kalau nggak salah Pak Katrin menyampaikan salah satu kegunaannya adalah kita bisa melakukan spending analysis ya. Jadi untuk monitoring evaluasi kita terkait dengan pengadaan ini juga kita sangat kita gunakan dalam kodifikasi barang jasa. Lanjut. Nah, lalu kita masuk ke KBKI. Tadi KBLI sudah terkait dengan lapangan usaha. Nah, sekarang kita ke KBKI. Ya. Kodifikasi yang kita gunakan saat ini, ya, ini menjelaskan apa namanya barang atau jasa yang kita tuju, ya. Kita menggunakan KBKI dan KBKI ini dia apa namanya asal muasalnya kita menggunakan CPC ya CPC atau Central Product Classification itu versi 2. Nah, ini kita dapatkan juga dari UN Statistical Division, UNSTAT. Lalu ini dikembangkan di BPS ya. Waktu itu saya juga masih di BPS ini ya di tahun 2015 ya. Ini kami terus melakukan apa waktu itu kita mengembangkan untuk KBKI di versi tahun 2015. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau KBKI ini kita punya apa namanya banyak buku ya. Buku ini adalah kumpulan dari kodifikasi. Jadi kalau untuk sektor apa namanya hasil pertanian, untuk kehutanan dan perikanan itu masuk di buku satu. Ya, jadi buku satu itu berisikan untuk komoditas barang untuk seksi 0 dan seksi satu. Kok ada sih seksi 0, seksi satu kan kayaknya kok ribet banget gitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu bagaimana kita ya barang jasa yang banyak itu kita berikan label dengan menggunakan kodifikasi ya. Kodifikasi itu mulai dari angka digit awal yaitu 0 ya 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya. Ini kita pakai ya. Nah, kembali lagi ke buku yang ada tadi buku 1, 2, 3, 4, 5. Jadi buku satu itu untuk seksi 0 dan seksi satu. Seksi 0 itu diperuntukkan untuk komoditas
pertanian, kehutanan, perikanan. Lalu seksi satu itu untuk komoditas biji besi dan mineral, listrik dan gas air. Ya, itu untuk buku satu. Jadi buku satu itu isinya seksi 0 dan seksi satu. Buku 2 itu isinya untuk seksi 2. Seksi 2 itu apa? Untuk komoditas pada produk makanan, minuman, tembakau, tekstil, pakaian, dan produk kulit. Lalu buku 3 itu untuk seksi 3 ya, untuk barang yang dapat diangkut kecuali produk logam, mesin, dan perlengkapan. Ya. Lalu buku 4 ini untuk seksi 4 produk logam, mesin, dan perlengkapan. Sedangkan buku 5 ini untuk seksi 5 ya ini untuk jasa ya. Jadi seksi 5 sampai dengan 9 itu diperuntukkan khusus untuk jasa. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan ingin mengisi di katalog gitu kan, ini saya kodifikasi KBKI-nya ini menggunakan buku apa? Buku berapa? Apakah buku 1, 2, 3, 4? Nah, ini disesuaikan dengan karakteristik barang yang Bapak Ibu akan tayangkan gitu di katalog gitu. Nah, katakanlah misalkan barang itu mesin dan peralatan gitu ya. Nah, itu apa namanya dilihat oh buku satu masuk nggak? Buku satu kan dia untuk pertanian, listrik, gas air. Buku dua enggak, buku tiga enggak. Oh, ini buku keempat, yaitu produk logam, mesin dan perlengkapan. Ya, jadi ini dilihat Bapak Ibu disesuaikan dengan karakteristik barang atau jasa yang Bapak Ibu miliki. Lalu larilah ke buku 1, 2, 3, 4 atau 5 sesuai dari barang atau jasa Bapak Ibu tadi. Ya, lanjut. Nah, ini saya ambil contoh Bapak Ibu. Ya, ini ada banyak kan kodenya. Ada ada berapa digit nih? Ada 5, 7, 10 ya. 10 digit ya. Nah, ini saya ambil contoh untuk printer copier ya. Nah, ini printer copier ini mencetak dengan proses inkjet berwarna. Nah, jadi di sini di digit yang pertama angka 4. Nah, angka 4 ini artinya apa? Ingat, berarti kalau angka 4 tadi yang sebelumnya itu masuk di seksi mana? Ya kan? Nah, lalu dua digit berikutnya ya ini divisi, masuk di divisinya. Divisi apa dia? Ya. Lalu tiga digit berikutnya ini masuk ke kelompok. Lalu empat digit berikutnya masuk di kelas. Jadi dari apa namanya enam ini masuk masuk di kelas, lalu masuk di 5 digit itu subkelasnya sampai 01. Nah, lalu masuk sampai di komoditasnya di 10 digit. Jadi Bapak Ibu semakin semakin banyak angkanya, semakin banyak kodifikasinya ini ya, eh, itu menunjukkan bahwa data tersebut lebih detail ya. Kalau ini kita menyampaikan 10 digit berarti specifically untuk printer copier mencetak dengan proses inkjet berwarna. Apakah kodifikasi ini 452660101 digunakan oleh barang lainnya? Tidak, pasti tidak Bapak Ibu. Ini kodifikasi ini 452660101 itu hanya untuk printer copier mencetak dengan proses inkjet berwarna. Kalau di sini, kalau nanti ada 452660102, nah itu berarti ada printer copier mencetak dengan proses inkjet yang lain, misalkan seperti itu. Ya, jadi 10 digit ini sudah spesifik, sudah detail untuk barang yang bersangkutan. Ya. Nah, kalau teman-teman kalau apa namanya di peraturan LKPP kan kita menyampaikan batasan nih penyampaian kodifikasinya sampai pada level apa kan gitu ya. Apakah sampai divisi atau kelompok gitu. Nah, berarti Bapak Ibu sudah tahu nih, oh saya nanti harus menyampaikan sampai dengan apa namanya 4 digit pertama, misalkan seperti itu. Oh, saya harus menyampaikan 3 digit atau 2 digit pertama gitu. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa pahami.
ya. Jadi di sini ada masing-masing struktur datanya mulai dari seksi, divisi, kelompok, kelas, subkelas, kelompok komoditas dan komoditas itu sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat berapa sih kodifikasi barang saya secara detail, nah berarti Bapak Ibu harus mencari 10 digit, ya. Bagaimana caranya? Pertama, lihat dulu barang Bapak Ibu itu masuk di seksi A mana. Ya, seksi yang saya sampaikan di sini adalah yang tadi, buku tadi. Kan ada buku satu, seksi 01, seksi 23, seksi 45. Nah, itu yang tadi itu yang sudah saya sampaikan. Lalu nanti ketika Bapak Ibu sudah buka bukunya, buku satu, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5. Nah, di situ ada jelas tuh. Oh, ini ada divisi ini, ada kelompok ini, ada kelas ini, subkelasnya, kelompok komoditas sampai di komoditasnya. Bapak Ibu lihat, oh, komoditas yang berkaitan dengan barang saya adalah ini. Nah, itu sudah disampaikan angkanya sampai 10 digit, baru itu Bapak input ke dalam aplikasi kalau yang diminta adalah 10 digit. Ya, jadi paham ya Bapak Ibu di sini penyampaian kenapa kita menyampaikan oh kita butuhnya katakanlah sampai pada level divisi. Oh kita butuhnya pada sampai di subkelas gitu. Oh berarti kalau dengan level sampai di situ kita tidak perlu untuk data yang lebih detail. Ya. Oke, lanjut. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Ini agak apa ya agak sedikit eh, eh, membosankan kalau saya bisa menyampaikan karena ini saya apa namanya dari pengalaman-pengalaman saya ya baik itu di statistik maupun di BPS waktu itu memang kita memasukkan angkanya ini juga cukup cukup melelahkan gitu ya. Eh, Baik, nah ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi ketika ketika apa namanya KBKI atau komoditas tersebut kita ingin dapatkan KBKI-nya gitu ya. Nah, di sini di dalam buku tersebut tersampaikan seperti ini. Ya, jadi saya ambil contoh, misalkan di sini ada apa namanya? Ini boleh dibesarkan lagi nggak ya, panitia? Biar kelihatan. Susah ya. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, mudah-mudahan bisa kelihatan di sini. eh, Kalau saya misalkan mengambil filling kabinet ya, untuk filling kabinet. Nah, barang saya itu adalah filling kabinet. Nah, itu saya mengambil digit apa kodifikasinya berapa gitu ya. Nah, berarti saya lari nih ke seksi 4. Nah, seksi 4 itu masuk di buku berapa tadi? Seksi 4 itu ada di buku tadi bisa balik nggak kita? Ada di buku saya juga udah lupa nih. eh Bentar ya. Nah, seksi 4 itu ada di buku 4 Bapak Ibu sekalian ya. Seksi 01 ada di buku 1, seksi 2 itu ada di buku 2, seksi 3 ada di buku 3, seksi 4 ada di buku 4 ya. Jadi kalau kita kembali ke tadi Mbak Panitia ke contoh yang filling kabinet tadi, yang filling kabinet. Nah, ini kan tadi ya buku 1, buku 2 ya. Filling kabinet tadi. Nah, di sini kan terlihat ya Bapak Ibu ada seksi 4 ya. Itu di buku 4. Nah, ini dia produk logam mesin dan perlengkapan gitu ya. Nah, dia masuk di divisi 42 produk logam fabrikasi kecuali mesin dan peralatannya. Lalu ada lagi masuk kelompok kelompok 429 tambah satu angka 429 ini produk logam fabrikasi lainnya. Ya. Jadi, oh ini ternyata filling kabinet di sini, masuk di sini dia, masuk di subkelas 42993 ya, itu lemari lapis baja atau yang diperkuat peti pengaman dan pintu serta laci penyimpan untuk ruangan pengaman peti dokumen atau uang dan sejenisnya dari logam tidak mulia ya. Jadi untuk KBKI-nya di sini ya 442 442993000001
ya. Jadi untuk mengambil KBKI-nya 442993 0001 filing kabinet. Itu KBKI-nya. Ya. Nah, Pak, apa sih artinya yang di sebelah kanannya? Ada KKI, ada KBLI, ada HS code. Nah, yang sebelah kanannya ini adalah kodifikasi padanannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, KBKI itu sudah ada padanannya dengan KBLI dan HS code-nya, ya. Nah, jadi kalau misalkan filing kabinet itu komoditas saya itu saya masuk di KBLI 25991. Untuk lapangan usaha saya, oh berarti 25991 kodenya. Kalau HS-nya, ya, ini HS ini biasanya digunakan untuk apa namanya ekspor impor ya. Nah itu kodifikasinya 8303000000. Nah ini padanannya. Jadi dengan mendapatkan KBKI-nya saja, itu kita sebenarnya sudah tahu nih, oh KBLI-nya berapa. Itu. Ya, jadi ini sudah difasilitasi oleh teman-teman BPS. Tuh, ya. Begitu juga contoh yang lain, ya. Ada banyak misalkan lemari, ya, lemari kartu atau peti apa ya untuk yang biasa misalnya perlengkapan kantor ya. Perlengkapan kantor dan meja tulis lainnya, yaitu yang di bawah ya. Nah, itu eh, apa namanya? Kalau ternyata barang kita itu tidak ada yang yang di dalam list ini gitu ya. Nanti kita bisa masukkan ke lainnya, perlengkapan kantor dan meja tulis lainnya. Tuh ya. Jadi kodifikasinya bisa 442994 999 ya. Tapi ingat ini karakteristiknya hanya untuk produk logam, mesin dan perlengkapan ya. Tapi kalau kalau eh, ya, jika perlengkapan kantor itu terbuat dari bukan logam, berarti dia tidak masuk di sini. Ini hanya untuk yang perlengkapan kantor dan meja, meja tulis yang terbuat dari logam ya. Oke. Lanjut. Nah, ini juga contohnya ya apa untuk jasa konstruksi ya. Nah, jasa konstruksi untuk pekerjaan teknik sipil ini juga ada. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen lihat, oh ini pekerjaan saya ini kodenya apa? Nah, Bapak Ibu bisa lihat untuk katakanlah untuk jasa konstruksi umum pekerjaan teknik sipil lainnya. Ya, di sini ada subklasnya, ada jasa konstruksi kalau dia cuma perbaikan, perubahan atau pemulihan gitu ya. Nah, ini ada kodifikasinya ya. Jadi sudah disediakan. Lanjut, next slide. Ya, jadi ketika tadi sudah saya katakan ya, ketika kita melihat KBKI, oh ternyata kita bisa dapatkan juga padanan KBLI-nya gitu ya. Nah, jadi hubungan KBKI dengan KBLI, nah kalau KBLI itu dia menyajikan pengelompokan aktivitas ekonomi ya berdasarkan lapangan usaha, lalu KBKI-nya menuju kepada komoditasnya atas aktivitas ekonomi yang ada di lapangan usaha tadi. Ya, jadi sebenarnya KBL itu adalah rumahnya, KBKI itu entitasnya, anggota yang di dalam rumah itu, yaitu barang jasa yang dilakukan pada aktivitas ekonomi di lapangan usaha tersebut. Ya, nah itu hubungan antara KBKI dan KBLI. Jadi kalau kalau teman-teman sudah mempunyai KBKI, itu sudah bisa dipastikan harus apa ada KBLI-nya. Gitu. Lanjut, boleh next slide. Ya ini klasifikasi KBKI hubungan antara KBKI dengan KBLI dan kodifikasi internasional ya. Ini next slide aja. Next slide. Nah,
ini juga dengan yang korespondensi HS Code ya, HS Code tadi. Nah, tadi sudah saya katakan HS Code ini digunakan untuk proses bisnis pada pencatatan barang jasa untuk ekspor impor. Makanya Bapak Ibu di dalam pemberian kodifikasi ini, ketika Bapak Ibu memberikan kodifikasi yang tepat pada barang jasa yang dibutuhkan gitu ya, ini bisa diberikan padanan HS code-nya ya. HS code ini nantinya akan mengetahui berapa impor kita, berapa produk tersebut itu yang dilakukan ekspor bisa. Makanya bayangkan kalau misalkan Bapak Ibu salah memberikan kodifikasi atas barang jasa yang bersangkutan tersebut, bisa saja nanti sampai berdampak kepada data apa namanya capaian impor. Bisa seperti itu gitu ya. Makanya harus hati-hati Bapak Ibu ya dalam memberikan kodifikasi ini. Lanjut. Nah, ini secara apa namanya implementasi di pengadaan. Jadi kalau misalkan kita dalam satu paket pengadaan tersebut itu kita melakukan pengadaan untuk furniture gitu ya. Nah ini Bapak Ibu juga harus jelaskan juga ini furniture kan banyak ya. Ada furniture untuk kantor, ada furniture untuk industri, untuk rumah tangga gitu ya. Nah ini harus ketahui ya untuk disampaikan bahwa jangan membuat apa namanya paket pengadaan itu namanya jangan terlalu general Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti akan menyulitkan dalam memberikan kodifikasi ya. Jadi kalau misalkan furniture saja gitu. Nah, ini furniturnya apa nih? Apakah furniture kantor gitu ya? Dan selain itu ada juga ini eh, penyebutan oh ini furniturnya ini dilakukan oleh pelaku usaha perorangan atau industri atau badan usaha ada juga ya. Jadi ini macam-macam ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk furniture yang kita butuhkan itu juga harus disampaikan ini terbuat dari apa ya kan ada furniture dari logam ada furniture dari kayu itu juga kodifikasinya juga berbeda-beda ya makanya saya katakan di sini Bapak Ibu ketika nanti teman-teman PPK gitu ya akan apa namanya membuat paketnya ya item-item pekerjaannya itu jangan terlalu general ya. Tolong dibuat apa namanya karakteristik dari barang itu apa gitu. Biar nanti ketika mencari kodifikasinya tidak sulit. Lanjut. Nah, ini lagi ya, saya ambil contoh juga untuk paket pengadaan barang jasa. Tadi sudah saya sampaikan untuk contohnya misalkan meja logam, yaitu bukan meja atau bukan meja mesin tik di sini ada ya. Berarti ini meja logam yang dipakai katakanlah untuk di kantor gitu ya. Nah, ini dia kodifikasinya 38121010001. Ya, jadi artinya kalau memang ada kebutuhan meja yang terbuat dari logam gitu ya. Nah, ini disesuaikan dengan kodifikasi yang ada ya. Ada juga di sini meja mesin tulis, ada meja komputer dari logam. Kalau dari kayu beda lagi gitu ya. Jadi jangan langsung oh ini kan meja, langsung diambil. Itu beda kodifikasinya. Lanjut. Lalu alat kesehatan, ini saya ambil contoh juga untuk yang alat kesehatan. Di sini ada alat bantu pendengaran, ya. Ini juga dibedakan dari pelaku usahanya. Ada perorangan, ada industri, ada badan usaha, gitu ya. Nah ini KBKI-nya dari kelompok 481. Nah ini perlengkapan medis dan bedah serta peralatan ortopedik ya. Nah, ini kita buat ya ada KBLI 2009 dengan KBLI 2020. Makanya tadi saya katakan kodifikasi itu sifatnya dinamis ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa saja dalam 5 tahun ke depan ini berubah lagi
Karena apa? Karena kebutuhan kita itu dinamis juga. Ya, yang awalnya di dalam list atau inventaris kodifikasi ini barang tersebut tidak ada tahun ini. Ternyata dengan kebutuhan itu semakin meningkat terhadap barang itu, nah ini akhirnya mau tidak mau dia harus punya kodifikasi sendiri, ya. Nah, oke, lanjut. Ya, ini juga contoh-contoh di sini ya, untuk yang alat kesehatan ada grup hearing aid or grup auditory trainer gitu ya. Ini 48172 gitu. Untuk kodifikasinya ada juga alat bantu pendengaran tidak termasuk bagian dari aksesoris lainnya. Ini 48172 01 999. Oke. Lanjut. Nah, kalau untuk sewa mobil, Bapak Ibu, nah ini juga Bapak Ibu harus harus perhatikan juga kalau ternyata kebutuhan sewa mobil ya, kan saat ini ya banyak atau beberapa di kementerian lembaga itu mobil itu udah nggak dibeli ya, tapi sewa gitu ya. Nah, ini juga harus dibedakan antara sewa mobil barang tersebut ya, tanpa operator atau dengan operator, dengan driver atau tanpa driver. Nah, itu beda kodifikasinya Bapak Ibu. Jadi kalau persewaan kendaraan dengan operator itu KBLI-nya itu masuk di aktivitas induknya. Jadi katakanlah misalkan sewa mobil untuk kegiatan pertanian itu masuk KBRI itu masuk di sektor pertanian. Tapi kalau misalkan sewa mobil dengan driver, nah itu masuk KBLI usaha persewaan ya. Jadi ini dibedakan ya kalau dia dengan operator atau dengan driver itu KBLI-nya itu masuk di aktivitas induknya apa? Digunakannya di mana? Apakah dia digunakan untuk di sektor pertambangan atau di angkutan ya transportasi? Nah, itu masuk di situ ya. Kalau dia dengan operator berarti dia masuk di usaha persewaan ya. KBLI-nya itu di 2009 itu 771.100, sedangkan di 2020 itu tetap 771.100 ya. Lanjut. Ya, ini next slide aja nih contoh-contohnya ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat dari banyak contoh-contoh kodifikasi ya. Ini next slide. Mbak. Ya, nah, ini untuk yang sewa komputer ya, Bapak Ibu. Nah, sewa komputer juga ini harus dibedakan ya, apakah dia masuk perorangan, pelaku usahanya perorangan atau badan usaha. Ya, ini kita lihat nantinya di eh, apa namanya di buku apa namanya yang masuk dia di sewanya ya, apakah dia masuk di jasa persewaan atau di eh, apa namanya di sektor induknya tadi ya. Jadi kalau dia menggunakan persewaan komputer tanpa operator yaitu KBLI-nya 77307 ya, itu masuk di jasa persewaan dan sewa guna usaha ya. Tapi kalau misalkan dia apa namanya dengan operator, nah ini juga beda lagi kodenya ya. Lanjut. Ini next saja. Ini contoh-contoh ya yang tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Ya. Mungkin bisa ke slide terakhir, Mbak. Jadi ini ada banyak contoh-contoh yang saya sampaikan di sini. Nanti teman-teman bisa baca perbedaan di masing-masing kodifikasi. Kalau sekilas dia mirip atau sama, tapi kodifikasinya ada banyak atau ada beberapa. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu bisa melihat berdasarkan karakteristik barang atau jasa yang Bapak Ibu harus berikan kode, ya.
Nah, ini Bapak Ibu untuk sebagai pembelajaran nanti Bapak Ibu bisa baca-baca. Buku ini sudah dikeluarkan oleh BPS ya. Kami di LKPP juga menggunakan apa namanya buku yang tadi sudah saya sampaikan, tetapi ini kita sudah masukkan di dalam sistem aplikasi di API ya. Nanti Bapak Ibu tinggal search ya di aplikasi, tinggal search mencari keyword barang karakteristik barang atau jasa yang Bapak Ibu ingin berikan kode ya. Nah, itu sudah ada di dalam aplikasi. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, ini walaupun saya di LKPP ya, ini nggak apa-apa saya sampaikan di sini Bapak Ibu ya, sebagai nanti kalau misalkan ada waktu senggang untuk baca-baca ya, supaya nanti ketika memberikan kodifikasi atas barang jasa yang ingin diberikan kode, nah ini nggak salah, Bapak Ibu bisa buka di Sibaku Mobile untuk KBLI, KBKI dan KBJI. KBJI itu klasifikasi baku jabatan Indonesia ya, artinya apakah dia sebagai pelaku usaha atau tenaga kerja. Nah, itu namanya KBJI. Kalau KBKI tadi yang sudah saya jelaskan untuk komoditasnya, sedangkan KBLI itu untuk lapangan usahanya. Mungkin itu Pak Katri yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa diterima dengan baik karena ini materinya cukup ruwet ya dalam memberikan kodifikasi karena terlalu banyak angka-angka. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Katri. Makasih Pak Al. Wah, ini sangat mencerahkan sekali ya. Saya sebagai orang pengadaan ternyata baru sadar, oh ini toh fungsi utamanya gitu ya. Oke, Bapak Ibu, tadi baru saja Pak Al sudah mempresentasikan kodifikasi itu apa, bagaimana teknisnya, bagaimana mappingnya. Saya akan coba summary-kan ya, karena kan ini sudah sore nih, mungkin biar lebih eh, dapat lagi benang merahnya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Al dengan lengkap dan detail. Jadi yang pertama itu ada dua keywords nih yang dari awal sampai akhir disebutkan oleh Pak Al gitu ya. KBKI dengan KBLI. Ini saya coba sederhanakan bahasanya ya. KBL itu merupakan kodifikasi untuk badan usaha atau aktivitas ekonominya atau untuk mengklasifikasikan vendornya atau penyedia atau pelaku usahanya gitu ya. Itu untuk KBLI, itu yang ada di NIB. Oleh sebab itu kenapa di NIB adanya KBLI, bukan KBKI. Sedangkan KBKI itu adalah outputnya atau produknya dari yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas ekonomi tersebut atau barangnya gitu ya atau komoditasnya tadi bahasanya Pak Al. Jadi Bapak Ibu ketika proses pengadaan tentukan dulu KBKI-nya baru dilingkan dengan KBLI-nya sesuai NIB gitu ya. Dan itu memang harus di mapping yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Pak Al bagaimana memapping KBKI dan KBLI. Lalu selanjutnya yang kedua, penggunaan kodifikasi itu sudah Pak akan sih Pak Al diimplementasikan di SPSE, di sirup ya, di kontrak, di e-katalog, bahkan sampai di aset ya, BMN dan BMD gitu ya. Termasuk juga untuk disikap untuk KBLI-nya. Ini rencananya 2024 akan mulai diimplement atau baru mulai Pak Al untuk ekosistem yang tadi itu. Ya, Pak Katri, kalau untuk aset saat ini kita masih belum ya, Aset kita belum, belum BMN belum ya. melakukan Oke, ya harmonisasinya. oke, Tapi yang sudah kita lakukan antara KBKI yang ada di LKPP dengan SIPD oke, itu sudah SPD. sudah selesai dan sudah siap running untuk di 2024. Jadi nanti teman-teman pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten, kota, ketika nanti menginput kodifikasi SIPD yang ada di SPD itu nanti sudah langsung didapatkan dengan padanan KBKI-nya. Nah, sudah dipermudah tuh untuk Mm-mm. kodifikasinya ya. Jadi Ya. tadi yang dijelaskan oleh Pak Al,
kodifikasi ini ternyata bukan hanya untuk keperluan PBJ saja gitu ya, namun juga untuk diperlukan oleh instansi lain untuk keperluan yang lebih luas dan strategis ya. Contoh, misalnya setelah pengadaan nanti ya saya kurang tahu juga siapa yang melakukan spend analisis, apa hanya LKPP atau yang mana, misalnya ternyata banyak laptop ini impor gitu ya. Nah, setelah data dianalisa, oh banyak laptop impor. Nah, bagi Kementerian Perindustrian mungkin nggak dibikin pabrik laptop di dalam negeri gitu ya. Lalu untuk Kementerian Keuangan ini kalau untuk mendukung pabrik laptop dalam negeri, bagaimana insentifnya, misalnya pajak pabriknya dikurangin, pajak impor dinaikkan gitu ya. Kementerian Dalam Negeri juga bisa menganalisa data-data asetnya kalau nanti dipakai ya, karena sekarang belum. Kominfo atau BKPM gitu bisa mengundang pabrik-pabrik atau perusahaan laptop luar negeri bikin pabrik laptop di Indonesia. Kenapa hal itu bisa kita lakukan? Karena memang datanya sudah lengkap, sudah aktual bahwa kita kebanyakan impor laptop misalnya gitu ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, seperti yang tadi dibilang oleh Pak Al gitu, nih banyak ngomongin angka nih, kode nih. Ternyata bicara kodifikasi bukan hanya bicara angka atau kode saja gitu ya. Namun juga seperti slide yang pertama tadi dari Pak Al, bahwa ini juga untuk membantu keputusan strategis pemerintah ya. Jadi ada tiga area tuh ya. Bagaimana meningkatkan produksi dalam negeri itu berdasarkan KBKI yang dianalisa oleh pihak yang menganalisa. Lalu ketika misalnya tadi laptop banyak impor, oke kita akan bikin pabrik laptop di Indonesia. Bagaimana dengan UMKM-nya? UMKM-nya bisa nggak nih terlibat di produksi laptop tersebut gitu ya. Nah, kalau bicara UMKM kan bicaranya KBLI itu ya. Kalau bicara laptopnya KBKI. Dan terakhir itu menarik lagi, saya dari tadi nyari nih Pak Al. Ini realisasinya apa ya dengan apa hubungannya apa dengan percepatan realisasi APBN APBD. Dan saya baru dapat nih. Ketika misalnya tadi laptop tadinya banyak impor, kalau impor kan waktunya lama ya, 2 bulan 3 bulan. Namun kalau sudah diproduksi dalam negeri, harusnya delivery time-nya itu lebih cepat. Mungkin 2 minggu atau sebulan. Yang artinya semakin cepat barang itu dideliver, harusnya pembayarannya dan realisasi anggarannya, baik APBN maupun APBD-nya bisa lebih cepat. Itu ternyata benang merahnya Pak Al. Dan juga meningkatkan, dan agar dapat meningkatkan ekonomi nasional. Saya baru dapat Ya. terakhir gitu tadi. Hubungan slide pertamanya Pak Al dengan itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya angka. Jadi Betul. salah satu strategi meningkatkan ekonomi nasional itu adalah implementasi kodifikasi. Itu keren banget. Iya, betul. Kita nggak nyangka gitu. Betul sekali, Pak. Oke, untuk selanjutnya, Ya, jadi dengan adanya yes, kodifikasi, monggo. ya dengan adanya kodifikasi ini kita nanti akan tahu nih Pak Katri, eh, di mana nih sektor mana nih yang sebenarnya dari perencanaan itu udah ada tuh ya kebutuhannya, tapi kok lambat nih. Betul, betul, Nah, itu kan betul, akan ketahuan di situ, betul. gitu poinnya. Betul, karena data itu Mm-mm. semua dari data sih Pak ya. Betul sekali, semua dari data, Betul tipe banget, big betul. data, jadi data yang lengkap dan akurat gitu juga ya. Jadi jangan salah Betul di banget, betul. kodifikasi. Nanti uh, datanya salah, analisa datanya salah, keputusannya nanti bisa salah juga Ya, gitu kan. nah itu dia. Iya. Oke. Betul Eh, sekali. Dan selama ini knowledge terkait dengan kodifikasi kan kurang ya Pak ya, apalagi betul. di teman-teman PPK atau pelaku usaha itu kesulitan mencari kodifikasi barang atau jasa yang mereka butuhkan. Tuh, Itu. itu tantangan yang harus Hmm. di itu tuh harus segera di Ya. apa di apa di di kita apa jalani ya untuk Mm-mm. sosialisasi Ya. supaya orang ngerti bagaimana mengelompokkan KBKI dan KBLI. Oke, Pak Al, itu saja dari saya itunya summary-nya. Nah, sekarang kita sampai ke next sesinya untuk tanya jawab ya. Ini silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya di chat, nanti akan coba saya apa? Saya bacakan dan tanya ke Pak Al ya. Sebentar.
Ini ada satu. Oke, dari ini yang saya baca sih, oke, dari atas ya, saya coba min dari atas. Oke, apakah dari Pak M. Yud, kayaknya Pak Muhammad Yud nih ya, apakah ada file buku 1 sampai 5? Kalau ada, bisakah di-share? Monggo Pak Al, itu pertanyaan dari Pak Yud. Ya, kalau kalau saya saat ini apa ya? Karena kan saya kemarin tuh proses pindah ya Pak ya dari BPS ke LKPP gitu ya. Jadi honestly speaking saya filenya sudah tidak punya. Tetapi nanti teman-teman bisa googling itu kita apa namanya buku itu juga ada apa public domain ya public domain. Nah, itu bisa di googling, coba di googling atau juga bisa berkunjung ke laman BPS ya bps.go.id untuk mendapatkan buku 1, 2, 3, 4, dan 5 tadi. Oke, siap Pak Al. Oke, selanjutnya dari Ibu Betty Apriliana. Kalau KBKI suatu perusahaan bisa dilihat di mana ya? Kan kalau KBLI bisa dilihat di SBU atau SIUM atau NIB kali ya, maksudnya KBLI. Monggo Pak Al. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kebutuhan dari KBKI ini tadi ya, mulai tahapan pengadaan itu kan dari penganggaran itu kebutuhan KBKI masih belum, ya kan? Mulai dari nanti dia dari sirup ya lalu masuk ke pelaksanaannya ya di dalam pemilih kalau di dalam tender ya untuk tender itu ada penyampaian HPS ya dan penyampaian HPS itu ada rincian rincian item pekerjaannya. Nah, di dalam penyampaian item pekerjaan ini nah itu yang dibutuhkan KBKI-nya. Ibu siapa tadi? Ibu Bu Betty Apriliana. Ibu Betty. Ya, Nah, jadi kalau kalau ditanya mau kalau ditanya mau lihat KBKI satu perusahaan, sebenarnya yang menginputnya itu ya kalau di dalam aplikasi ya untuk apa proses pemilihan atau di tender. Nah, ini teman-teman PPK ya, sedangkan di e-katalog nanti ketika akan menyampaikan atau memberikan informasi di katalog elektronik untuk siap tayang itu nanti teman-teman vendor, teman-teman penyedia. Nah, makanya teman-teman penyedia itu harus punya knowledge atau harus aware kodifikasi KBKI terhadap barang yang ya, dia mau tayangkan itu apa, bagaimana cara memberikan kodifikasinya. ya, Nah, itu yang harus diketahui oleh teman-teman pelaku usaha. Nah, walaupun di dalam sistem Pak Katri itu kita sudah ada tuh kayak tool search-nya. ya, Tinggal kita memberikan keywordnya apa, tapi lagi-lagi kalau dia barangnya yang kita tuju itu kodifikasinya ada banyak, nah ini kan kita jadi harus milih nih mana nih kodifikasi yang tepat. Nah, langkah-langkah yang tadi yang sudah saya jelaskan itulah yang dapat dilakukan. Jadi dilihat karakteristik barang jasa yang ada, gitu ya, disesuaikan dengan pilihan-pilihan tadi ya, mulai tadi apakah dia masuk di seksi berapa, lalu divisi apa, lalu kelompok apa, sampai seterusnya di digit 10 kalau dia itu mintanya detail. ya. Begitu Pak Katri. Ya, Pak Al. Ya, jadi begitu Bu Betty ya. Jadi Bu Betty kalau perusahaannya itu KBLI, kalau produknya jasa atau barangnya itu baru disebut KBKI gitu ya. Itu Bu Betty ya. Oke, Kalau KBLI umumnya sudah diketahui itu NIB. Pak Ya, Katri, betul. Di NIB teman-teman ada ya. ya Betul. teman-teman pelaku usaha Ya, dari NIB, betul. mostly nggak ada masalah kan Ya, ya. Nah, yang sering terjadi masalah adalah ketika memberikan kodifikasi untuk KBKI, barang apalagi ya. teman-teman pelaku usaha yang giat nih di e-purchasing, di katalog elektronik. Nah, ini yang kesulitan buat mereka, Ya. gitu Pak. Oke, Pak Al. Lalu selanjutnya
salah satu saya mendapat kenapa saya tidak. Oke. 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 Dari KLM. Wah, kayak perusahaan ini nih, penerbangan. Penerbangan. Apakah ada risiko langsung dalam tahap pengadaannya jika terjadi kesalahan menentukan kode KBLI dengan catatan KBKI-nya benar? Oh, ini salah mapping nih Pak Al. Bagaimana nih? Ya. Barangnya misalnya laptop yang diundang supplier alat listrik. Nah, Mm-mm. misalnya kayak gitu. Gimana Pak Al? Ya, ya kalau 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 dampak langsung ya bisa saja nanti ketika dalam di e-purchasing itu gitu ya si KPPK-nya itu melakukan mini kompetisi, misalkan Hmm, seperti itu ya hmm, Pak ya. hmm, Nah, mini kompetisi itu kan ada eh, eh, pilihan-pilihan dari beberapa vendor ya, hmm, katakanlah yang mampu memenuhi spesifikasi teknis si PPK hmm, itu hmm. eh, eh, apa namanya dengan spesifikasi A, B, C, D. Nah, Ya, termasuk di dalamnya KBKI-nya. ya, Bisa saja nanti si PPK itu menyebutkan KBKI-nya yang memiliki KBKI 5 digitnya 1, 2, 3, 4, 5 misalkan begitu. Ternyata yang seharusnya si vendor ini bisa terundang, ya, ternyata karena dia salah mengisi kualifikasinya dia nggak terundang. ya, Itu dampak-dampak langsungnya, Pak. ya. Gitu. Nah, makanya ya sekali lagi knowledge dari pemberian kodifikasi ini harus benar-benar bisa dimiliki oleh teman-teman, baik itu PPK maupun pelaku usaha. Bisa juga nanti si PPK-nya salah nih memberikan kodifikasi nih. Seharusnya maunya saya itu spesifikasi teknis untuk barang yang kodifikasi 1, 2, 3, 4 untuk laptop. Ternyata dia menyebutin kodifikasinya bukan 1, 2, 3, 4 tapi 1, 2, 5, 6 misalkan begitu. Nah, itu kan bisa salah juga. Bisa, Jadi, ya. baik itu PPK maupun pelaku usaha itu harus benar-benar aware dengan itu. Gitu, Oke, Pak. ya, Kalau untuk secara langsungnya, ya. multipliernya, nah itu tadi balik lagi di dalam tadi yang sudah saya sampaikan di paparan awal, dari sisi monitoring, dari sisi perencanaan, dari Tadi sisi Pak datanya itu kebijakan nggak kita, tepat. nah itu juga sangat berdampak. Oke, Gitu, itu Pak Pak. KLM ya. Jawaban dari Pak Al terkait pertanyaan Bapak risiko langsung. Langsung to the point ini Pak KLM. Risiko langsungnya apa? Oke, lanjut. Dari Aceh, Pak Adam Triwibowo. Bagaimana jika ada produk yang tayang di e-katalog KBKI-nya tidak sesuai? Ini kayaknya tadi sama dengan yang Pak KLM tadi ya Pak Oke, Katri ya. ya tadi salah Dampaknya itu ya. seperti apa? Tadi Oke, sama itu ya. siap, siap. Nah, kalau tidak sesuai ini kembali lagi kalau teman-teman pelaku usaha dia memberikan kodifikasi yang salah atau sembarangan gitu ya. Nah, ujung-ujungnya ketika nanti di dalam proses pembelian gitu ya, PPK-nya kalau dia apa namanya aware atau menambahkan di persyaratannya dengan berdasarkan kodifikasi, ya nanti si vendornya tidak akan terundang untuk di mini kompetisi. Tapi kalau di negosiasi rasanya nggak terlalu bermasalah ya, Ya, ketika karena kan dia si PPK-nya hanya mengambil satu vendor yang dia rasa dari sisi spesifikasinya itu sudah sesuai. Tapi lagi-lagi kalau si PPK-nya itu mulai spesifikasi berdasarkan KBKI, nah ini yang menjadi catatan buat pelaku usaha. Berarti dia tidak bisa masuk dari bagian apa namanya si alternatif bagi si PPK untuk dilakukan negosiasi kayak gitu. oke, Pak Al, makasih. Ya, ini dari Pak Sahrudin ingin bertanya. Monggo Pak Sahrudin. Pak Sahrudin, ini Pak Sahrudin bisa nanya nggak, share? Cik. Nggak bisa. Oh ya wes, saya skip dulu. Oke, lanjut ke
Pak Enyut lagi, apakah hasil pengumpulan data barang sesuai KBKI tersebut pada sistem bisa diperoleh atau diminta melalui ISB? Iya, ini kembali kepada ini ya Pak ya. Kalau di luar dari LKPP, karena kan pengelolanya kan untuk sistem aplikasi pengadaan ini dikelola oleh LKPP ya Pak ya. Apakah kebutuhan data itu tujuannya untuk apa gitu ya, ini kan harus benar-benar tersampaikan itu. Nah, kalau memang ada kebutuhan hasil dari data KBKI, barang yang berdasarkan KBKI ini memang dibutuhkan secara strategis, ini silakan saja bersurat ke kami Pak Katri gitu ya. Oke, Nah, tapi kalau misalkan ternyata kebutuhannya itu apa namanya, hanya cuma ingin tahu saja gitu kan ya. Ini nanti silakan melihat di apa namanya, aplikasi yang sedang dikembangkan oleh teman-teman Telkom. Apa namanya, kami sedang kolaborasi dengan Telkom untuk memberikan satu apa tampilan eh, monitoring pengadaan yang nantinya bisa dilihat oleh publik gitu Pak. oke, siapa? Ini pertanyaan terakhir, Bapak Ibu ya. Yang terakhir Pak Al, ini agak teknis nih. Ibu Ya, Desi Marita, untuk item pekerjaan yang lebih dari 10 item pekerjaan, maka yang dilakukan kodifikasi adalah 10 item pekerjaan dengan nilai rincian HPS terbesar. ya. Maksud nilai rincian HPS terbesar tersebut, kita melakukan ranking nilai HPS, kemudian apakah dilakukan perkalian dengan volume atau tidak. Itu Ya, pertanyaannya Pak. ya, jadi nanti tinggal tinggal ditotalkan. Tapi jadi benar sekali ya Pak ya, dengan volumenya berapa. Misalkan katakanlah untuk rincian A, B, C, D gitu ya, sampai sampai J gitu ya. Ya, Nah, untuk masing-masing rincian itu diambil untuk total masing-masing rincian yang terbesar gitu ya, 10 yang terbesar itu yang dimasukkan untuk diberikan KBKI. ya, Ya, jadi memang benar, karena ini kita melihat rasanya kalau semua harapan kami Pak Katri itu semua ya. harapan kami gitu. Tapi khawatirnya teman-teman mengalami kesulitan untuk mengisi KBKI-nya dari semua item pekerjaan gitu ya. Nah, akhirnya kami memutuskan ya udah 10 saja dari total per masing-masing itemnya gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Al atas penjelasannya dan jawabannya. Jadi demikian Bapak Ibu hasil apa acara kita dalam pemaparan dari apa pemaparan tentang kodifikasi ya dari Pak Antonius Lambok Siombing atau panggilan sayangnya Pak Al gitu ya. Eh, Semoga acara ini atau sebenarnya dapat membantu Bapak dan Ibu dalam proses pengadaan barang jasa di tempat Bapak Ibu. Tapi eh, selamat sore. Terima kasih Pak Al atas pemaparannya, sangat mencerahkan sekali. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat berguna bukan hanya bagi pelaku PBJ, namun juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Siap-siapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan Waalaikumsalam. monitor saya kembalikan ke Mbak Hasya. Baik, terima kasih kepada Bapak Al Sihombing atas materi luar biasa pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada Bapak Katri Iskandar yang telah memandu acara Kopada pada sore hari ini. Dan selanjutnya acara akan ditutup oleh Bapak Dewa Maya dari bidang program seminar dan pameran DPP IAPI. Kepada yang terhormat Bapak Dewa Maya, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Asia, terima kasih Pak Katri sudah memfasilitasi sebagai moderator. Tentunya terima kasih juga kepada Pak Al Xiaoming yang memberikan penjelasan dengan damai dan tabah sekali ya. Artinya
benar-benar runut dan apa ya gampang kita cerna gitu. Saya mengikuti tadi dari awal sampai akhir. Tentu banyak memberi manfaat buat teman-teman seluruh tanah air bahwa pengetahuan tentang KBKI terkait komoditas dan yang tentu sangat terkait dengan KBLI ya, eh, menyangkut eh, lapangan usaha dari para penyedia itu hari ini sudah dijelaskan dengan baik bahwa dua hal ini adalah sangat saling berhubungan. Yang sementara waktu selama ini mungkin sering membuat orang bingung dan cenderung atau relatif orang hanya melihatnya dari sisi KBLI-nya saja selama ini. Setuju Pak Katria? Hari ini tercerahkan kita bahwa KBLI itu sangat berurusan dengan KBKI sebagai produk KBKI. atau output yang dihasilkan oleh KBLI tersebut gitu. Dan sudah banyak yang saya ulas simpulkan lagi karena sudah disimpulkan tadi secara langsung oleh Pak Katri, terus pemberian penjelasan yang benar-benar tenang dari awal sampai akhir, itu benar-benar memudahkan kita memahami materi dari Pak Al ya. Terima kasih lagi sekali. Salam hormat buat semua, buat seluruh pelaku pengadaan, buat peserta. Semoga materi hari ini bermanfaat kita semua. Mohon diikuti ya, mohon dihadiri acara-acara kompas-kompas pengadaan kita selanjutnya dengan materi dan pemateri yang tentunya yang qualified di bidangnya dan pasti sangat penting untuk menambah wawasan kita di dunia pengadaan. Saya tutup acara hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bermalam minggu. Pada Mbak Asia. Dewa Maya, yuk. Ya, Bapak Ibu. selamat semua ya. Saya Terima kembalikan kasih. waktunya Mbak Terima Asia. kasih. Mohon ditutup ya dan disiapkan acara untuk 2 mingguan kita ke depannya nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewa Maya atas penutup acara Kompas Pengadaan kali ini. Bapak dan Ibu hadirin, izinkan saya memberikan beberapa informasi bahwa pertama, Bapak dan Ibu yang belum menjadi anggota IAPI dapat mendaftarkan diri di website berikut. Link terlampir di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu anggota IAPI dimohon untuk segera melakukan profiling anggota. Video tutorialnya dapat disaksikan di akun YouTube DPP IAPI. Selanjutnya, untuk informasi seputar kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan IAPI, Bapak Ibu dapat akses di kolom event pada website IAPI, dan khusus pelatihan yang diselenggarakan IAPI dapat diakses melalui Instagram lppbj.dpp_IAPI. Dan selanjutnya, sebagai informasi, setiap event Kompas Pengadaan dapat disaksikan kembali pada channel YouTube DPP IAPI. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian selanjutnya, Kompas Pengadaan kedua akan hadir pada tanggal 27 Januari 2024, tentunya dengan tema yang juga menarik mengenai mitigasi dan pengelolaan risiko PWJ. Dan sekian informasi yang dapat kami sampaikan, tidak terasa kita telah berada di akhir acara. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada Kompas Pengadaan ke-1 ini. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon undur diri. Sampai jumpa di Komada selanjutnya 27 Januari 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Izin live Bapak Pak Ibu. Al. Terima kasih. Salam, Pak Bapak. Al. Terima kasih dari Riau. Terima kasih dari Tanah. Waalaikumsalam. Terima kasih.